Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Kali ini kita akan lanjut materi yang minggu kemarin kita ada belajar ya tentang Laravel. Eh, Gimana kabarnya hari ini? Setelah liburan 2 hari kemarin, menyenangkan. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Biar kita bisa terus silaturahmi dan juga eh, sharing belajar bareng-bareng. Oke, eh, sebelum kita mulai, kita siapin dulu ya environmentnya biar enak. Jadi yang belum dibuka Visual Studio-nya boleh dibuka dulu. Siapin projectnya. Oke. Wah, sekarang rame ya, alhamdulillah. Sip. Oke, ya lupa code file-nya. Code file. Waduh, pakai PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Kita pakai CL-nya Laravel untuk ngejalanin. Oke. Oke, kita lanjutin lagi materinya. Kemarin kita udah sampai sini ya, sampai response ya. Oke, mungkin dari yang materi-materi kemarin ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Atau udah paham sampai kemarin yang bikin apa kemarin ya terakhir? Kemarin kita bikin apa sih terakhir? Controller ya? Gimana? Ada pertanyaan? Sebelum kita mulai, yang kemarin-kemarin mungkin ada yang mau ditanya gitu atau baru ingat mau nanya gitu. Nggak ada? Oke deh, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, langsung aja. Oke, kemarin kita udah nyampe response. Ini udah raw data response ya, jadi kita ngebalikin data yang bentuknya itu mentah gitu. Mentah-mentah maksudnya mentah dari si PHP-nya. Kalau misalkan dia ngeritannya string ya string yang dapat. Yang ngeritannya array ya array gitu ya keluar. Gitu ya. Jadi raw bentuknya mentah gitu. Nah, kemarin kita udah view response ya. Itu udah bisa nampilin view gitu, halaman ya. Tampilan UI. Yang dari controller kita bisa return view atau kalau misalnya kita mau dari root langsung gitu ya. Kita mau dari root tanpa harus lewat controller, misalnya si view-nya itu nggak perlu apa-apa gitu ya, bentuknya kayak cuman tampilan statis saja gitu kan ya. Misalkan kayak tampilan halaman awal gitu kan, itu nggak terlalu banyak butuh data-data yang dari database misalnya, atau nggak perlu bikin kita controller cuman buat bikin home doang gitu ya. Itu kita bisa langsung dari root. Tapi kalau misalnya memang perlu data-data, misalkan ada produk atau ada apa namanya data yang diambil dari database itu ya, kita bisa lewat controller biar lebih rapi. Oke, selanjutnya ada JSON response ya.
Jadi JSON response ini dia kembalikan data JSON. Nah, jadi biasanya yang pakai response JSON ini, atau biasanya request atau response-nya JSON itu biasanya REST API gitu, atau website yang pakai REST dia bentuknya. Jadi dia nggak biasanya untuk website yang REST itu dia nggak ada UI yang nggak ada view-nya, tapi dia cuma main data aja gitu. Ya, misal contoh kayak Google Maps yang kalau misalnya kita contoh ngehubungin sama si Android misalnya, itu dia biasanya nggak pada view-nya, tapi dia langsung datanya doang. Karena yang kita perluin cuma datanya, gitu ya. Ya contohnya kayak gitu. Yang dia tuh bentuknya cuman data aja, nggak ada view-nya. Biasanya pakai JSON. Oke, selanjutnya ada file download response. Nah, di sini kalau misalkan kita mau nge-response bentuknya itu file yang bisa di-download ya, atau downloadable gitu, itu kita bisa pakai response download. Terus di situ kita masukin path to filenya. Kita mau ngirim data apa nih bentuknya? Kita mau ngirim data file, misalnya file gambar gitu ya, yang bisa di-download, ya udah langsung masukin ke parameter path to filenya itu. Nah, itu ada 3 macam ya. Di antaranya ada yang langsung langsung ngasih filenya gitu ya. Defaultnya kayak gitu. Atau yang kedua, kita bisa ngasih nama sama headernya. Jadi kalau misalnya kita mau spesifikin nih nama dari filenya itu apa. Terus kita misalnya mau kasih header lagi nih, header tambahan yang diperluin pada saat download si file, itu bisa kita sisipin di parameter juga. Atau lagi misalnya yang ketiga tuh, kita udah apa namanya? Kita udah nyediain filenya nih, terus kita mau itu bisa di-download. Nah, setelah udah di-download, kita pengen filenya tuh bisa langsung dihapus gitu. Nah, si Laravel udah nyediain metode itu gitu. Jadi kita tinggal pakai delete file after send gitu. Jadi kalau misalkan si filenya udah ke-download, selesai, udah dia bakal ngapus si filenya. Kita nggak perlu bikin codingan lagi untuk dia itu sekali pakai gitu. Jadi kita udah bisa pakai delete file after send. Mungkin untuk beberapa respons yang ada di sini nggak saya terlalu jelas secara detail ya. Ini biar tahu aja. Ini banyak kok di dokumentasi juga ada. Jadi bisa langsung dibaca gitu ya. Langsung dicoba, langsung dicicipin. Selanjutnya ada file response. Nah, file response ini dia digunakan untuk menampilkan sebuah file. Jadi misalkan kita mau langsung nampilin gambar. Kan kadang kalau misalkan kita buka Google Chrome tuh misalnya. Google Chrome lagi. Google gitu ya, kita buka Google terus kita search image. Kan kita bisa buka open image ya. Nah, itu kayak gitu nanti hasilnya. Kita bisa nampilin file yang kita mau response atau kita tampilin ke user gitu. Nah, rata-rata biasanya gambar atau PDF gitu, atau video gitu ya, yang bisa nampil secara langsung gitu ya. Itu file response. Oke, selanjutnya kita masuk ke view nih. Nah, kemarin kita udah bikin controller ya. Nah, sekarang kita masuk ke Laravel view. Kita masuk ke view-nya nih. Nah, view pada Laravel itu dia pakai yang namanya template engine. Jadi template engine itu bentuknya bisa jadi apa ya, biar kita bisa bikin halaman itu secara dinamis gitu. Template engine. Jadi untuk PHP itu salah satunya ada yang namanya Blade. Sebenarnya ada banyak yang lainnya sih template engine. Kita pun kalau misalnya mau bikin sendiri juga bisa template engine. Cuman ya kita bisa pakai yang udah ada gitu. Jadi rata-rata web sekarang itu dia udah pakai template engine karena memang developingnya lebih cepat gitu. Jadi kita nggak perlu bikin banyak file untuk, misalkan contoh nih, kita mau bikin template gitu atau bikin layout
kita nggak perlu bikin banyak file gitu. Kita nggak perlu, misalkan contoh kan biasanya nih, misalnya di halaman Facebook ya, contohnya di halaman Facebook kan dia, contoh misalkan di beranda sama di profile itu ada yang sama kan ya, ada yang sama kan, maksudnya contoh headernya gitu kan, di halaman beranda sama halaman profile pasti sama kan headernya, ada menu-menunya itu ya. Nah itu kita nggak perlu eh, nulis ulang 2 kali gitu, kita bikin halaman beranda full gitu semuanya, terus kita bikin lagi halaman apa namanya profile full gitu ya, nggak gitu. Jadi kita bisa bikinnya itu template bentuknya. Oke, saya gambar sedikit ya. Saya gini. Tuh. Misalkan di halaman Facebook ya. Ini halaman Facebook saya. Halaman beranda Facebook. Oh, harus. Kan dia headernya itu selalu sama ya. Misalkan di sini ada apa gitu ya di sini ya. Menu apa? Sini ada menu itu kan ya. Sini ada menu lagi gitu. Sini ada tanda panah gitu kan buat menu yang drop down itu ya. Sini ada search bar gitu. Wah, harus biarin. Gitu ya. Ini contoh misalkan halaman Facebook gitu ya. Di sini ada logo FB gitu. FB. Gitu ya. Nah, ini kan di halaman beranda maupun di halaman profile misalnya. Itu kan sama kayak gini ya tampilannya. Atasnya headernya gitu ya. Atau sisi kirinya, si kiri sampingnya nih, side-nya gitu. Atau sebelah kanannya yang chatnya itu ya. Contoh misalkan chatnya nih. Kan dia juga sama ya. Di sini sama. Di halaman beranda maupun di halaman profile pasti sama tampilannya. Nah, jadi eh kalau misalkan kita di PHP biasa gitu ya, ini kita nggak pakai template engine, kita pasti harus bikin semua ini ya, satu halaman. Ini namanya eh misalkan index.php. Wah, tulisannya oke, ini anggap aja PHP ya. Index.php ini halaman beranda itu. Nanti kalau misalnya kita mau bikin halaman yang beratnya sama gitu, ada headernya, ada site-nya, terus paling kontennya aja beda gitu ya. Jadi kita bikin duplikatnya gitu kan, kita copy, kita bikin halaman keduanya gitu kan ya. Misalkan contohnya profile.php. Wah, hancur tulisannya. Kita bikin halaman kedua gitu ya, profile.php. Nah kan itu misalkan semua kita ketik ini, kita copy, paste kan ribet ya. Nanti kalau misalnya contoh eh ada yang kita mau rubah headernya, misalkan logo FB-nya kita rubah jadi FC. Wah, apa tuh FC? FC gitu ya. Di index.php. Berarti kan di profile kita harus rubah juga ada iconnya, jadi FC juga gitu kan ya. Nah, itu baru 2 halaman. Kalau misalkan ada 10 halaman, wah, pegel ya. Lumayan gitu. 10 halaman. Kan pegel juga ya, cuman ngerubahinnya doang, itu 10-10-nya dirubah. Nah, kalau misalnya kita pakai template engine, ini udah kepisah nih. Ini kita bikin jadi halaman gitu ya, bagian headernya ini kita bikin. Bentar, saya ganti warna. Bagian ini tuh terpisah gitu, bagian header, bagian pinggirannya, sama bagian tengahnya ini itu terpisah gitu, beda file. Dan itu dia reusable gitu, bisa dipakai ulang. Jadi ada bagian headernya, ada bagian pinggirnya, sama bagian si tengahnya gitu ya. Jadi reusable gitu, bisa bisa digunain ulang si template-nya. Jadi yang merah ini template-nya gitu. Nah, hijau ini bakal bisa berubah-berubah gitu kan.
kan di index ataupun di profile pasti yang berubah cuma ininya doang ya gitu ya. Bagian kanan sama atasnya pasti sama persis gitu. Nanti kalau misalkan kita mau ubah si apa namanya icon ya, kita nggak perlu mengubah dua file ini, tapi cukup satu file template-nya aja. Kita ubah file template-nya, misalkan kita mau ubah si iconnya, udah satu file ini yang template kita ubah iconnya. Nanti kedua page-nya dari index sama si profile itu bakal berubah gitu. Karena kan si index sama profile itu isinya cuma ini doang nih, isinya aja gitu. Sedangkan untuk header sama assetnya, pinggirannya chat ini itu terpisah sama si ininya gitu ya. Jadi udah disediakan template-nya. Kira-kira gitu singkatnya. Template engine lebih mempermudah gitu. Dan ada keuntungan yang lain gitu ya. Nanti kita akan coba. Ada yang mau tanyain di sini? Ada yang mau tanyain? Silakan. Ada. Oke deh. Misalnya nggak ada yang tanyain, kita lanjut lagi. Kita akan coba ini ya, bikin view ya. Kita pakai blade namanya. Kalau di PHP Laravel namanya blade. Ada lagi misalkan di Java. Di Java pakai Spring namanya tuh time live. Terus di C# misalnya ya ASP ada namanya Razer gitu. Bukan merek ini ya, bukan merek laptop ya, tapi namanya Razer. Beda. Itu jadi macam-macam template aja. Di masing-masing bahasa punya. Ada EJS, ada Timelive, ada Blade, ada Razer, ada apa lagi tuh? Jade, macam-macam. Masing-masing itu punya gitu ya. Oke, kita akan coba ya, kita coba si view ini. Cara bikin view-nya kita tinggal buka folder resources ya. Resources, nanti di sini ada folder views. Ya. Resources views. Cara nambahinnya kita tinggal klik kanan aja gitu. Jadi untuk si view ini kita nggak disediain CLI-nya karena ya apa yang mau dibikin itu strukturnya gitu ya. Nah, cuman HTML doang gitu. Kecuali kan kayak controller kan dia perlu namespace apa gitu kan, nih kan malas juga nulis ngetiknya ya. Jadi untuk yang view dia kita manual masukinnya. Jadi klik kanan di folder views-nya, kita bisa klik new file, kita misalkan pilih kita namain home.blade.php. Oke, jangan lupa nih formatnya kayak gini, home.blade.php. Ini format si blade ya, jadi bukan .php doang. Jadi home itu nama filenya, formatnya .blade.php. Oke, ini ya format blade. Misalnya kita mau pakai template blade, harus pakai format .blade.php. Kalau udah kita enter, jadi bakal bikin satu file baru. Nah, untuk isinya bisa kita bikin terserah sih, bebas gitu ya. Kita bikin HTML biasa juga nggak masalah, sama kayak biasa. Misalkan HTML gitu ya. Welcome to the jungle. Bikin H3 gitu. Ini view biasa ya, view kayak ya kita bikin HTML biasa aja. Oke, kalau udah jadi di save, kita bisa langsung jalanin nih PHP artisan serve seperti biasa ya. PHP artisan serve udah jalan, kita bisa kontrol klik di sini. Nah, untuk ngakses si view tadi kan si view ini belum dipakai di home controller ya. Kayak kita bisa arahin si apa namanya? Oh, ini nih, about ya.
Berarti about yang arah ke home controllers add index. Ini kita bisa ganti nih di sini. Berarti ini si view-nya dibikin dulu. Kalau udah dibikin, di sini root yang kemarin ya. Atau kita bikin root baru deh biar enak ya. Root kita bikin get root get ya, karena kita mau nampilin view doang halaman. Kita bikin misalkan slash home. Nah, slash home ini nanti ngarah ke handler home controller add index. Oke. Kalau udah dibikin si rootnya, kita pergi controller, kita rubah nih view-nya. Tadi kan kita udah bikin view ya, namanya home.blade.php. Nah, tadi kan kita juga udah belajar masalah return view. Return view berarti kan kita bakal ngerespons si user itu dengan UI atau tampilan. Nah, di sini kita punya function namanya view. Kita bisa masukin nama view-nya di sini gitu. Kita ganti sama dengan nama yang kita baru bikin tadi, home. Sebenarnya kalau misalnya kita hilangin nih misalnya, kita pakai kutip, langsung ada tuh. Kalau misalnya kita nulisnya hilangin kutipnya, kita kutipin lagi, nah dia ada home di sini. Dia bakal ngebaca otomatis. Jadi kita bisa pilih home. Udah cukup segitu. Jadi kita nggak perlu nulisin fullnya home.blade.php, nggak perlu. Kita cukup ngetikin nama daripada view-nya gitu ya. Jadi kan formatnya tadi .blade.php. Nah, home ini adalah nama dari view-nya. Kita cukup manggil sih namanya aja. Save. Terus kita coba kunjungin sih tadi ya. Tadi home ya. /home. /home. Nah, muncul ya view-nya. Halaman yang tadi kita udah bikin. Ini. Mana? Udah bisa? Loh, errornya kenapa? Projectnya masih ada di luar kah di C? Bukan kemarin pindahin ya? Operation not permitted PHP. Kayaknya tuh dari run as administratornya deh. Ntar. Tapi file server.php-nya udah ada di situ. Atau hilang? Dibikin baru bisa. Coba di close Visual Studio-nya terus run as administrator. Visual Studio Code-nya. Coba dibikin ulang. Harusnya sih bisa. Ada cuman akses deniat aja. home.blade.php-nya kayak HTML biasa sih. Nggak ada yang istimewa. Hari masih nggak bisa. Masih tetap tulisannya kayak gitu. Wah, kenapa ya? Enable to write file permission system error. Itu pas ngapain ini? Ini pas ngapain? Error ini. Pas buffer. Projectnya ada di D ya. D first project. Kalau misalnya bikinnya lewat
ini Explorer bisa nggak? Windows Explorer bikin di situ di new, pakai new ini aja, new text file terus di rename jadi server.php. Nah kok nggak bisa? Kok coba di share, kok aneh. Coba buat file. Nah coba, you don't have permission to save this location. Dari usernya, yuk ganti user nggak ini? Enggak, Mas. Sebelumnya pakai user yang sama. Masih pakai user yang sama. Hah. Kalau dari bentar. Kalau dari Windows gimana? Coba. Coba di cancel. Coba di close, run as administrator coba tadi. You don't have a user folder instead. No, coba no. Bentar. Kok nggak bisa ya? Kok bisa ya? Server.php nggak bisa ditaruh di situ. Ayo. Semangat Mas Gali. Halah. Saya masih kerjaan. Semangat. Bisa. Aduh, kenapa ini? Buat wajah baru pulang mama. Kalau dari CMD bisa nggak cancel coba? Dari terminal. Enggak, maksudnya dari ini, dari Visual Studio-nya. Control Alt. Coba echo spasi. Coba kasih tag awal PHP. Tag PHP itu. Iya, boleh deh kayak gitu. Terus tanda panah 2 kali. Tanda panah lagi? Tanda lebih dari 2 kali di sebelah paling kanan ya. Lebih besar. Paling kanan. Di paling kanan, di luar kutipnya. 2 kali. Kasih namanya setelah itu server.php. Bentar. Akses denied. Kenapa tuh? Coba lagi buka Explorer ya. Tadi cara yang manual. Cara manual. Coba klik kanan, server.php. New file. File teks dokumen. Rename server.php.
Tapi di ini, di view, klik view, tab view, maksudnya bukan, tab tab Kenapa? tab view yang ada di atas itu loh, yang di kan ada home, share, view, Oh, view, extension, file name extension dicentang paling kanan, file name eh, extension, klik. Nah itu di rename tuh, server.php.txt, txt nya dihilangin. Yes. Nah, kenapa dah? Require permission from administrators to make. Emang ini user guys ya, bukan apa? bukan admin ya usernya, atau gimana? Maksudnya? Coba cancel ya. Kembali. Back aja. Enggak, maksudnya di D. Nah, di sini coba klik kanan, bisa nggak? Kalau misalkan dibikin file di sini. Emang user Bikin file baru. ya, coba bikin file aja, nggak bikin file. Bikin file, klik kanan, new file, text Teks file. ini. Ya, coba diganti pakai server.php, bisa nggak? Bisa pakai teks ya? Iya, nggak usah. Yes. Oh, bisa ya. Oh, berarti kayaknya ininya deh. Project file. Coba klik kanan. Enggak, klik kanan dit. Klik kanan properties. Properties. Ya. Security. Sebentar, security. Tuh. Security. Udah tuh. Coba diklik di users. Klik Users. ya users. User itu. Nah, itu bawah. Bawah. Itu tuh as user, users Oh, Windows. Nah, klik. Oh iya, nggak ada, nggak punya override. Coba di advance. Di edit aja, dit. Edit. Klik edit. Coba dikasih full control. Nah, halo. Apply. Apply. Oke. Coba bikin file ya, di sini aja bikin. Masih bisa. Base. Cancel lagi. Coba di security yang tadi lagi. Apa projectnya ini? Kok coba tuh first project, nah itu. Diklik di users. Nah itu. Nah coba full control. Klik apply. Dah, oke, coba bikin lagi. Save. Kok bisa sih? Coba no. Cancel. Coba dibikin manual lagi. Dipakai Explorer. Bikin manual filenya atau rename yang tadi juga. Nah, dalam project. Yang itu tuh server.php.txt itu di rename aja. Yes. Nggak bisa ya. Kenapa? Bentar. project lagi aja ya, Bos. Boleh deh. Coba cancel. Projectnya langsung ditaruh di aja. Ini deh.
Itu saya nonton itu Kayaknya langsung. karena memang taruhnya di C terus dipindahin. Jadinya kayaknya ya. Coba langsung ditaruh di D aja. Langsung. Ya. Ada yang masih masalah? Ada yang masih belum? Udah. Oke. Akhirnya gitu ya. Jadi eh kita coba bikin view tadi, bikin view sederhana gitu ya. Sama kayak di CI yang pernah pakai CI. View-nya view biasa aja gitu. Oke. Ada yang mau tanya di sini? Mas mau nanya dong Mas, Yuk. itu kan setelah PHP Artisan Serve kan ada link gitu ya, udah muncul Hmm. nih linknya. Hmm. Nah pas diklik 404 not found. Berarti belum kedaftar di root. Di sini apa? Di root Oh, web.php. Adanya apa di situ? cuman yang itu dong Mas, yang apa itu, home controller. Ya udah home berarti. Ini rootnya nih. Ini URL-nya yang bisa diakses. Oke, ntar saya coba dulu. Ya, silakan. Ada lagi yang mau tanyain? Atau masih ada yang masih belum bisa? Silakan ditanyain. Mas Gal, screen-nya di fullin Mas Gal. Astagfirullah, iya. Apa dia resam? Apa dia resam? Ada. Nah, kan ganteng Halah, saya. mata nih. Sugar, Bandung mantep loh Mas. Ah, sugar. Bandung doang. Aduh. Idul Adha balik Mas Bandung. Apa? Idul Adha balik Bandung. Enggak. Insya Allah akhir tahun. Baki lah mas, nyari mojang. Weh, Siap. Aduh. udah skip lanjut. Kira mau tanya lagi? Atau ada masih belum bisa? Nggak ada. Oke, ini ya. Ini tadi kita bikin satu root. URL itu ke /home. Nanti dia ngarah ke home controller at index sini ya. Nah, si home controller /index ini dia return view dengan nama home yang tadi kita udah bikin ya, home.blade.php. Nah, taruh file view-nya itu ditaruh di folder views yang ada di resources ya. Itu jangan sampai lupa tuh taruhnya. Resources views. Tuh ya. Nah, di sini kita bisa pakai variabel juga. Oke, nanti. Nah, ini. Sedikit apa namanya? Tambahan ya. Di sini kalau misalnya kita bikin folder, misalkan contoh ya kita bikin folder di sini, kan biar rapih gitu ya, misalnya home atau ya home deh gitu ya. Nah, terus home.blade.php kita pindahin ke dalam folder home gitu ya. Jadi kan si home.blade.php ada di dalam folder home, views/home kan. Nah, cara kita aksesnya di sini itu nggak home/home, tapi home.home. Jadi kalau misalkan dia ada dalam folder, kita pakai titik. Nah, langsung ya, ngeling ya. Kita ke sini, nah langsung dia muncul home-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita hilangin kutipnya, dia langsung otomatis ada ininya, ada auto complete-nya. Nah, home.home. Artinya berarti
si home.blade.php ini ada dalam folder home gitu. Jadi kalau misalkan dia ada dalam folder, pasti dia pakai titik nih. Views slash home.blade.php. Jadi slashnya itu diganti sama titik sama dia. Ya. Nah, nih home.home. Nah, ini ntar hasilnya sama aja sebenarnya. Cuman kalau misalnya nanti kita mau rapi-rapi gitu ya, kita mau biar nggak berantakan gitu. Ini view siapa nih? View user, view admin itu masih disatuin kan kurang enak ya lihat. Jadi kita bisa pisah dengan cara pakai folder ini gitu ya di dalam folder views. Dan untuk aksesnya si view itu pakai titik gitu untuk mengganti slash. Jadi kita nggak pakai slash tapi pakai titik. Gitu ya. Itu kira-kira. Kita tadi udah bikin root, ngarahin ke controller, terus return view yang tadi baru kita udah bikin. Oke. Selanjutnya mengirim data dari controller ke view. Jadi tadi kan kita udah bikin view. Nah, kita kan misalkan di view itu perlu ini kan ya, perlu data misalnya gitu. Perlu data yang dikirimin dari controller ke view gitu ya. Ya sering kan ya, kita misalkan kita mau ambil data dari database, terus kita mau tampilin di view, berarti kan kita harus ngirimin ya data yang dari database itu ke view lewat controller gitu. Nah, di sini kita bisa pakai parameter kedua gitu. Kita bisa masukin datanya di argumen kedua biar nanti bisa dibaca di view dengan formatnya itu ya gini. Ini misalkan contoh di sini return view. Misalkan welcome. Nah, ini di parameter keduanya. Kita masukin argumen datanya. Bentuknya array ya si datanya itu. Jadi kayak di CI juga. Misalkan di CI kan kita sebutin nih $data array key-nya apa gitu ya. Yang juga sama. Jadi di sini kita masukin si array-nya. Kita kasih nih key-nya name. Value-nya adalah Galih gitu. Nanti di si view-nya itu kita akses itu cara kayak gini. Jadi kita nggak pakai PHP lagi di dalam si blade gitu. Jadi di blade itu kita nggak pakai tag PHP, langsung aja pakai ini namanya direktifnya si blade ya. Direktifnya blade untuk nampilin untuk echo. Kita nggak perlu pakai echo lagi di sini. Nah, nanti ada beberapa direktif yang bisa kita pelajari, yang kita bisa gantiin untuk si PHP yang biasa gitu ya, native gitu. Oke, kita coba ya. Nah, di parameter kedua kita kirimin ya datanya. Bentuknya array, oke? Nih, ada data sama dengan array. Oke. Kita bikin array. Sini misalkan name key-nya itu Galih misalnya. Ya. Nah, karena kita udah ngirimin data dari controller ke view. Nah, di view ini kita bisa baca nih data yang tadi dikirimin. Name ini ya, kita bisa baca di sini. Sekarang kita bikin pakai direktifnya si blade. Ya. Direktif blade-nya itu pakai kurung kurawal 2 kali. Untuk echo ya, untuk echo kita bikin kurung kurawal 2 kali, kita masukin si datanya. Misalkan tadi ya, name. Gitu. Ini nanti bakal ngebaca sebagai nama. Rapi ya, keren ya, bagus ya jadinya. Kita nggak perlu ribet-ribet bikin tag PHP gitu ya. Kita cukup pakai kurung kurawal ini, itu bisa jadi baca sebagai variabel. Coba ya. Wah, ntar saya ngirimnya apa ya? Name tuh home.home name. Ntar, apakah ini perlu di restart? Nggak juga ya.
Ada apa dengan dia? Hmm, Ntar, kenapa dia? Name. Menarik. Ada apa dengan dia? Kita perlu salah baca. Oh alah, astagfirullahaladzim. Iyalah, nggak kebaca lah. Saya salah masukinnya, bukan name tapi dolar. Dolar name. Variabel ya. Astagfirullah, konstan sih. Oke, ini mana coba. Sip. Saya lupa, maaf. Jadi ini bukan name ya, tapi dolar name. Lupa saya. Variabel ya, jadinya nanti jadi variabel. Jadi data yang dipas dari controller ke view, misalnya di sini name ya, nanti di sini jadinya variabel ya, bukan konstan. Saya lupa tadi, salah. Jadi dolar name ya, oke? Itu ya kira-kira. Gimana? Udah bisa? Jadi di sini cuma ngepasnya doang ya, array, pas array. Atau kita bisa bikin juga di sini, misalnya data array gitu ya, misalkan name, kita bisa masukin datanya kayak di CI aja, bisa ngikutin cara kayak gitu sebenarnya. Nah, nanti di sini juga sama bacanya kayak gini ya, karena yang dibutuhin di CView ini adalah data array. Bebas mau gimana pasangnya. Oke, bisa? Ada yang masih belum bisa? Tapi biar kelihatan rapi kayak gini sih, saya biasanya lebih senang kayak gini pakainya. Saya bikin array di sini, saya enter. Kita mau tambahin lagi title gitu. Ini misalkan homepage. Ya biar enak ya bacanya. Atau kita bisa bikin arraynya kayak gini juga sama di data tadi. Ini kita cut, kita read data. Read data sama dengan kita pastiin data gitu. Ini terserah sih, bebas. Gimana enaknya gitu ya. Jadi saya biasanya langsung masukin datanya di situ. Kalau misalkan memang dia datanya nggak terlalu banyak banget ya, data-data hardcode gitu, lebih rapi. Sini tinggal kita ganti. Sini kita juga bisa nih pakai di title. Dolar title ya tadi ya. Kita bikin dua title sama name ya. Nah, berubah ya. Homepage sini juga berubah jadi gitu ya.
Ada mau tanyain di sini? Atau masih ada yang belum bisa? Gimana Hani? Udah bisa install projectnya? Masih installing. Oke deh. Ada, nanti tinggal ikutin aja ya. Tapi udah taruh projectnya di D kan ya? Nggak di C. Oke, sip. Mungkin ini deh saya kasih aja ininya ya. Ini nggak perlu kali. Coba dong. Home controller. Ini gak usah di copy. Pagarnya itu cuma pembatasnya aja. Lupa loh, tinggalan ininya nih, kurung kurawalnya akhir. Hati-hati, ini masih belum akhir loh soalnya. Ini kan function nih. Ini kurang kurawalnya belum, lupa di copy, ntar error lah. Ada mau tanyain? Silakan. Mas, Ya, silakan. kalau itu kan harusnya ini ya, apa array yang kayak model apa? Ibaratnya model atributnya ya kalau di Oh iya, string model ya. atribut. Iya, model atribut. Itu kalau saya coba ini apa? Saya coba bikin variabel di luar itu, terus saya masukin tuh ke dalam situ, tapi kok nggak bisa ya. Nggak bisa, gimana masukinnya datanya? Saya Tadi. bikin array, Hmm, namanya HC. hmm, Ada 3 tuh membernya dalam. hmm. Terus gimana caranya masukin ke datanya kalau misalnya data sama dengan apa dolar HC kan berarti HC di dalam data. Sementara biar maksudnya anggotanya HC tuh masuk ke dalam dolar data. Kalau di situ kan template-nya Oh, dolar data ya. jadi maksudnya pengennya itu kayak gini maksudnya. HC, di sini ada array gitu maksudnya. Enggak gitu sih, malah si HC-nya itu masuk ke Sebagai ya tapi yang datanya. apa kok ah Ya udah, tinggal bikin aja. Kan ini ada HC. Itu bentuknya array. ah Nah, ah nah ini kalau misalkan kita bikin rootnya, root daripada si data, dia harus ada key-nya untuk nanti bisa dipakai di sini dijadiin variable. Kalau misalnya rootnya itu nggak ada key-nya, kita nggak bisa oh, pakai aku bikinnya collection kok, Mas. collection. Heeh. Gini gitu. Ya. Harusnya bisa. Nanti jadinya ya A B sini. Dolar A, sini dolar B. Oh, harus di dalam public index-nya ya. Maksudnya? Oh, di luar sini. Iya, Ya saya di hilang lah. kelasnya. Buat apa? Jatuhnya dia kayak iseng-iseng aja bikinnya kayak properti gitu. Kalau misalnya mau berarti bikinnya private. Misalkan di sini bikin data. Oh, getter Nah, setter ya. dari sini harusnya pakai this Oh, data. Gitu. oh iya. Bisa mau di luar taruhnya. Mas, ini nanya, Mas. Oh iya. Sebelumnya PHP BTW Artisan thank Key you, itu Mas. PHP Artisan Key. PHP sebelum Artisan Serve ya, sebelum di serve harus di PHP Artisan Key titik 2 generate dulu. PHP Artisan Artos
artisan key gede-gede. Baru ntar bisa di PHP artisan serve. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya? Atau masih bingung? Atau kecepatan? Atau ada yang perlu diulang? Silakan. Kan? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke. Kalau misalkan memang nggak ada, coba kita sekarang latihan dulu. Tadi kan udah bisa bikin view sederhana ya, maksudnya belum ada yang macam-macam. View sederhana, udah bisa nyambungin root dengan controller, ngirim data dari controller ke view, ya. Sekarang kita coba latihan dulu. Coba bikin sama seperti yang kemarin, bikin blok, coba bikin blok dengan rootnya masing-masing ya. Bisa ada index, home gitu ya, slash gitu atau apa gitu. Terus ada about, ada kontak gitu ya. Itu coba dituangin ke dalam view gitu ya. Kan kemarin kan kita bikinnya itu masih pakai router aja kan, jadi ribet. Nah, sekarang udah ada view-nya nih. Terus coba passing datanya dari controller ke view, data yang dibutuhin oleh si view gitu. Oke, mungkin sebelum itu ini ya, ini bisa kita bikin lagi ya baru. Misalnya kita mau bikin about ya. Dan home controllers add about misalnya. Jadi di sini kita bikin satu metode baru namanya about. Oke. Misalkan kita bikin return view namanya nanti about misalnya. home.about ya. Berarti kan dia ada dalam folder home, nama filenya about.blade.php. Jadi kita pas di sini apa ya? Nama. Nah, untuk ini kayak collection di PHP ya. Jangan lupa loh. Sini dia bisa pakai collection kayak di PHP. Ada koma ya, berarti dan koma, lalu selanjutnya key baru. Misalkan alamat. Ya. Jadi bisa masukin lebih daripada satu data sini. Sama kayak di CI. Tuh ya. Nah, nanti di sini berarti kita bikin satu file baru ya, file view dalam folder home ya. Kan di sini home.about berarti dalam folder views terus ke home. Nah, dalam folder home ada about.blade.php. about.blade.php. Sini baru bikin tulisin di sini. Dolar nama sama dolar alamat. Misalnya kita ke about, muncul halaman ini. Gitu ya. Oke, coba silahkan bikin blog. Jadi ada halaman home, ada kontak, sama halaman about. Balik ya about dulu ya. Silahkan dibikin.
Ya walaupun masih belum ada CSS-nya, coba dibikin yang bagus pakai HTML. Ya, kalau misalnya mau pakai CSS boleh. Oke, coba bikin pakai cara yang tadi. Jadi nge-passing datanya dari controller ke view. Terus bikin masing-masing view-nya setiap root yang kita daftarin. Nah, ya, waktunya mungkin nyampe, ya cukup lah nyampe 35 ya. Silakan coba dulu nyicipin. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba eksperimen nih. Seperti biasa ya, kita harus eksperimen. Kita dapat resep baru, kita coba resepnya gitu. Kita coba resepnya, kita coba di otak-atik resepnya. Dapat apa lagi gitu. Oke. Di sini kita akan coba pakai salah satu direktifnya dari si Blade ya. Oke, misalkan di sini saya punya satu root atau satu bikin satu metode di sini. Public function misalnya produk. Jadi metode produk ini dipakai untuk nanti kita bisa nampilin produk. Banyak produk ya. Kayak di sini misalkan saya punya produk sama dengan, nah sini produknya. Misalkan saya bikin di sini ada garam, di sini ada gula, sini ada misalnya sabun, nyambung. Terus ada sampo, oke, ada produknya gitu. Terus di sini saya return misalnya, return view ya. Jadi saya langsung masuk return view. Nama view-nya misalkan saya kasih nama home, dalam folder home dengan nama product. Nah, datanya kita nggak bisa langsung masukin si produknya, tapi pakai nama produk, baru kita masukin si produknya. Dan nanti kita panggilnya si produk ini gitu ya. Nah, kalau udah dijadiin method, kita di webnya kita link, hubungin antara si controller dengan root. Sini add product, sini berarti produk. Misalnya contoh, misalkan sini saya punya root dengan URL /products. Nah, di sini nyambunginnya ke si method home controller dot product ya. Di sini tinggal home controller add product. Di sini saya bikin file view baru. Misalkan ya contohnya di sini di resources di home ya. Jadi kan saya di home controller masuknya ke home.products. Berarti di sini saya bikin satu view baru di folder home.
produk namanya ya, product.blade.php formatnya, jangan lupa. Sini misalkan HTML produk. Nah, gimana cara kita bisa nampilin semua produknya? Oke, di ini di Laravel, di Blade ya, itu ada direktifnya si Blade. Jadi kita bisa pakai kalau misalkan udah install extensionnya si Laravel ya, Laravel extension yang warna extension pack, kita bisa ketik di sini for each. Nanti sini ada b.2 for each, blade.2 for each. Kita klik ya atau kita enter, nanti bakal bikin blok baru gitu. Jadi kita bisa bikin bentuknya kayak gini. Bentuknya itu enggak, bentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kita bisa pakai direktifnya si Blade add for each. Jadi kita nggak perlu bikin tag PHP biasa ya. PHP ya kita for each di sini gitu ya. Kita nggak perlu kayak gitu. Ribet panjang gitu ya. Ngeliatnya juga kayaknya aduh terlalu banyak tag PHP gitu ya. Nah, di Blade kita cukup pakai add for each, masukin collection di sini as item. Misalnya contoh tadi ya, nama variabelnya kita pass dari controller products ya namanya, key-nya. Nah, di sini kita bisa pakai dollar product s, misalkan di sini product. Jadi kita bisa print misalkan 3 pakai echo tadi ya, pakai kurung kurawal 2 kali. Masukin si dollar produknya tadi kan kita pakai string ya, jadi biar langsung kita cetak produk. Nah, misalnya kita coba refresh, kita ke produk, nah ini muncul kayak gini ya, keren ya Blade. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngetik karena udah ada snippetnya. Kita mau for each, tinggal ketik aja for each, tidak muncul, kita enter aja ya, nih ya muncul. Nah, misalnya lagi contoh apa ya, kita bisa pakai if di sini. If juga sama, kita nggak perlu pakai buka tag PHP, cukup ketik aja if, sini muncul b.2 if ya. Ini untuk ininya blok si blade nya. Misalkan di sini kita buat namanya misalkan is login ceritanya ya, contoh. Atau H1. Misalkan ini kan variabel is login ya, berarti kan kita harus tambahin satu variabel lagi ya di si controllernya. Misalnya di sini contoh tambahin satu namanya is login. Misalnya di sini true gitu contohnya. Nah ini ya, udah bisa langsung. Kita false ya, dia nggak muncul apa-apa. Gitu ya. Jadi if-nya itu nggak perlu kita pakai tanda, pakai apa, buka
tag PHP, terus kita tutup lagi pakai if. Wah, panjang. Nah, ini juga langsung kayak gini nih. Rapi kan ya? Jadi add ini udah untuk batas si PHP-nya, nanti di luar daripada add ini pasti HTML masuknya. And if. Add and if. Udah selesai. For each juga sama. Add for each, masukin ininya si PHP-nya sebaris, selesai. Sini langsung HTML. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi kita bisa pakai direktifnya si Blade itu langsung pakai add, if, add for each, add if, add if else gitu, add while, add do while itu bisa. Pokoknya yang di PHP kita pernah lakuin itu bisa dipakai di Blade gitu ya. Udah ya. Di sini ada yang mau ditanyain, silakan. Atau ada yang mau coba boleh. Saya copy deh. Controllernya ini metodenya aja ya, saya. Ini si produk. Ya. Ada yang mau tanya di sini? Silakan. Ada masih penasaran atau ada yang masih bingung? Boleh ditanyain, silakan. Ya, ada. Mas, nggak tanya mas. Ya, silakan. Saya eksperimen nih. Jadi yang apa? Yang itu kan. Aduh, yang mana ya tadi ya? Oke. Jadi model yang saya tambahin ke dalam file about itu kan tadinya cuma satu collection dengan nama HC. Terus akhirnya saya ganti tuh. Jadi model yang dimasukin namanya data. Terus di dalamnya itu baru tuh ada anggota-anggota. Nah, HC ini saya jadiin collection dalam collection dengan key-nya itu iya, jadi kan kalau di template ya kalau view itu di kontrol spasi abis nama halamannya, terus data model atributnya kan yang mau dimasukin. Nah, model atributnya itu saya misalin pakai $data. Oke. Terus di dalamnya tuh yang baru yang HC itu collection. Jadi dia collection dalam collection kan. Oke. Nah, saya kan expect-nya berarti kalau manggil dia harus pakai key collection-nya Yep. sama yang tag kurung array itu loh. Terus nama ininya kan nama apa ya? Ya, Nama key ya, sub key-nya. Iya, benar. Tapi kenapa malah dipanggil pakai langsung sub key-nya, nggak pakai nama main key-nya itu bisa gitu loh. Tanpa main key-nya itu maksudnya Jadi misal kan main key key-nya HC. ya nggak, key kepalanya kan saya ganti tuh pas HC itu nama variabelnya sebelum masuk ke dalam model kan. Saya kasih key namanya person. Nah, di dalamnya tuh baru tuh key yang lain tuh yang kayak name, age, gender. Nah, tapi kenapa pas di HTML-nya ternyata dipanggil $name, $age, $gender masih bisa? Salah masukinnya kali. Kenapa? Kali mah. Ini. Udah bener kok mas. Coba function misalkan persons. Kalau misalnya di sini ada
persons ya, sama dengan Yep. array. Dia punya key ya deh. Yup. Misalkan ada address. Kita bikin satu lagi kayak gitu deh. Wow, nggak semulti itu mas si personnya. Ya nggak masalah sih. Tapi ya oke lah. Kita di sini return view, si nama viewnya misalkan home.person. Data kan sini, datanya array Yup. Ah, persons, baru masukin si personsnya. Gitu. Ini nggak tadi? Iya kurang lebih gitu. Jadi di datanya ini array dulu. Array masukin si key personsnya, baru masukin data persons ini. Jadi si persons ini tipenya adalah array. Si data ini berarti tipenya ada array ya. Kalau misalnya kita masuk ke person berarti array, dalamnya ada array. Jadi bukan masukin si personnya di sini. Bukan kayak gini, tapi kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, ya otomatis name jadi key, address jadi key. Tangerang jadi gini pasti harusnya error. Kalau misalnya gini. Kalau misalnya datanya si person ini cuma satu, berarti kan udah nggak berarti kurung yang arahnya itu kan nggak perlu sampai 2 kali mas. Mana? Ini. Nah, misalnya datanya isinya Galih doang, Ujang sama Udin nggak ada. Tapi si person ini masih lebih daripada satu nilai atau cuma satu nilai aja? Person atau persons? Single collection. Person, bukan persons. Oke. Gini berarti. Ya. Kalau gini berarti ya udah masukin di sini person. Tapi manggilnya kenapa kalau saya call langsung $name tembus ya? Berarti kayak gini tadi, jangan kayak gini masukinnya. Bukan kayak gini. Kalau kayak gini udah pasti name sama address sama kali. Agak mas serius pakai key. Coba ya. Kita coba. Wait itu pakai $dis kan ya? $dis terus nama ininya kan? Dis. Oh mas bikinnya langsung di dalam fungsinya, sorry salah. Saya bikinnya sebagai properti, sorry. Oh, bisa jadi tuh karena tembus dia. Tembusnya? Iya, jadi enggak sih. Kita coba dulu deh. Home, new file, person dot blad person dot blad php. Sini maksudnya. Kalau $name gitu. Yep. Saya belum dasar ini. Oh. Belum. Oh, belum di root, Mas. Nggak bisa. Loh, kok undefined? Kalau saya pakai person nggak bisa, emang harusnya kayak gitu. Person baru pakai key name harusnya muncul. Itu. Gelar person name. Coba disamain, jangan pakai scope property, tapi dalam metode bikin person gitu. Masa memang kayak gini bisa sesuai dengan apa yang diekspektasikan, berarti emang nggak seharusnya data yang mau dioper ke dalam
ke view itu ditaruh jadi properti. Oke oke. Saya tak coba dulu. Apa yang berbeda? Oke. Apa apa yang berbeda ya? Apa karena dia ta'aruf yang lain pacaran? Oh, itu lain. Tadi pakai for ya? Enggak, saya nggak pakai for. For each. Saya nggak pakai for each di person. Enggak, bukan maksudnya di produk. Oh iya, di produknya. Oh bisa. Coba kita balik faktanya. Bisa. Oh iya dong, pantas dari tadi nggak pantas dari tadi tampilannya beda. Kenapa? Saya nginjeknya itu ke halaman home. Tapi yang saya buka itu about. Alah. Sementara yang saya injek ke about itu modelnya bukan collection dalam collection, cuma collection biasa. Gitu. Pantes. Hmm. Wah, hari ini memang melelahkan. Efeknya mulai terasa. Sip. Lagi yang mau tanya, silakan. Ada mau nanya lagi? Silakan. Udah masih belum bisa. Udah paham sampai sini? Gampang lah ya, sama ya. Sama kayak di PHP basic yang sama, apa basic lagi. PHP advance basic gitu ya, sama. Jadi sama aja, bedanya cuman strukturnya aja gitu. Yang bedain antara PHP native dengan frame. Oke. Mungkin kita sedikit rubah lagi ya di bagian sini. Kalau tadi kan kita masih di bagian ini ya, bagian produk itu kan satu key doang ya. Satu sing apa namanya, nggak, bukan collection, itu array doang. Sekarang kita coba tambahin yang lebih kompleks sedikit. Kita pakai collection per itemnya. Kita bisa tambahin misalkan nama sama price misalnya. Sini ada price nya. Misalkan 5.000. Gula misalkan 4,5. Sabun misalnya 3.000. Sabun apa 3.000? Shampoo misalnya 6.000. Nah,
Ini kita hilangin dulu nih si islogin-nya, kita fokus ke produk dulu. Ya. Jadi di bagian produk kita bikin collection. Per itemnya itu punya key name dan juga price. Ya. Terus kita pass dia ke view home.product. Berarti di sini kita bikinnya nggak bisa produk ini doang gitu ya, kita satu-satu bentuknya. Misalkan di sini kita buat RP sini kan gitu, bentuknya collection ya si produk per itemnya. Nanti kita bisa pakai key name, baru di sini kita pakai produk dengan key-nya price gitu ya. Ini cuman kita rubah sedikit aja gitu di bagian view-nya. Di sini kita bikin jadi name sama price, jadi kita akses juga sama name price. Kalau misalnya kita coba refresh si price ininya produk, nah, gitu ya. Jadi sekarang satu item punya dua nilai, namanya dan juga harganya gitu ya. Kita pakai for each tadi ya. Oke, ada yang mau tanya di sini? Silakan. Misalnya ada yang masih bingung, masih kurang jelas, atau ada yang perlu diulang, silakan di open mic. Nggak ada? Udah paham di sini? Gampang ya, kira-kira gitu. Ya, gitu kira-kira. Nggak susah-susah banget lah ya. Kita belajar aja. Selama si pondasinya kuat, ke atas-atasnya gampang. Selama si PHP basic dan juga PHP advance-nya itu udah mantep, nanti misalnya pakai framework yang memang beda gitu ya, selain Laravel misalnya, itu ya gampang. Soalnya kita udah tahu bumbu-bumbu dasarnya, tahu ya. Jadi ntar misalnya kita ketemu resep makanan nih yang bumbunya udah kompleks, ya kita tinggal cuma racik-racik aja gitu dari bumbu dasarnya gitu ya. Yang penting kita sering latihan, sering nyicipin, biar kita tahu apa yang dibutuhin. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanyain, mungkin materinya hari ini gitu aja. Besok kita akan lanjut lagi materi Laravelnya, mungkin ke blade-nya kali ya, atau sama lanjutin routing besok. Oke, mungkin saya tutup dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanyain, silahkan boleh ditanya ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya, ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.